Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Hikmah, dan yang kami hormati teman-teman mahasiswa. Baiklah, kami akan mempresentasikan terkait tugas dari mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu tentang menganalisis sebuah bisnis. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengambil studi tentang atau mengambil analisis tentang kedai CGK Coffee. Dan sini saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok kami. Ada Eka Oktaprianto, ada saya sendiri Muhammad Raihan, ada Putri Ashifa, Raffi Wildani, Saskia Frila, dan Wahyuni Amar Putri. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Kedai Kopi CGK. CGK Coffee yang berada di Jalan Jati Padang Raya nomor 100A, Jakarta Selatan mulai dibuka sekitar Februari 2020 dengan 3 owner. CGK singkatan dari Cafe Gue Katariskuna. Katariskuna itu diambil dari dua bahasa, yaitu bahasa Sanskerta dan bahasa Arab. Karta yang dari bahasa Sanskerta yang artinya sejahtera, sedangkan Riskuna berasal dari bahasa Arab yang artinya rezeki kita. Tujuan bisnis dan tujuan studi kelayakan proyek CGK. Tujuan bisnisnya untuk dapat memberikan kepuasan kepada pencinta atau penggemar kopi, di mana kopi yang kami sajikan merupakan kopi racikan sendiri. Tujuan studi kelayakan proyek yaitu setelah menjalani studi kelayakan mengenai bisnis kopi, CGK akhirnya tetap membuka kedai yang mereka inginkan, dikarenakan telah memenuhi standar dari studi kelayakan tersebut. Nah, ini adalah bisnis plan. Ada 7 aspek-aspek yang terdapat dalam bisnis plan. Yang pertama, aspek hukum. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Ketiga, aspek keuangan. Keempat, aspek teknis atau operasional. Yang kelima, aspek manajemen dan organisasi. Yang keenam, aspek dampak lingkungan. Dan yang terakhir, aspek ekonomi dan sosial. Aspek-aspek ini akan dibahas selanjutnya oleh teman saya selanjutnya, yaitu Eka Oktaprianto. Nah, selanjutnya yaitu aspek hukum. CGK merupakan salah satu bisnis UMKM yang mempunyai perizinan dasar pada tingkat kecamatan. Setelah CGK mendapatkan perizinan tingkat kecamatan, kemudian mendapatkan yaitu nomor induk usaha. Saat ini CGK sedang dalam proses pembuatan sertifikasi halal, karena tidak semua UMKM pada bisnis coffee shop mempunyai sertifikasi halal tersebut. CGK juga berada dalam binaan Kemenaker RI dan DPR. Selain itu, CGK masih dalam proses binaan Kemenpora juga. Lanjut, laporan yang dibuat oleh owner CGK untuk setiap menunya, mulai dari bahan baku, untung, dan pengeluaran setiap bulannya disusun secara akuntabel berdasarkan asas akuntansi. Kedai kopi CGK menggunakan sistem profit share atau bagi hasil, karena dinilai jauh lebih menguntungkan daripada sewa. Berikut kata-kata kalimat dari owner CGK Coffee. Karena ketika bisnis lagi untung besar, nggak enaknya di kita harus menyisihkan lebih banyak untuk si pemilik lahan. Akan tetapi ketika kita rugi, enaknya di kita tidak punya kewajiban untuk menyisakan uang sewa atau bagi hasil yang berkeadilan seperti halnya koperasi. Lanjut, segmentasi pasar, target pasar, dan position. Nah, segmentasi pasar yaitu yang pertama, membuat kelompok konsumen yang potensial. Lalu yang kedua, membuat kelompok produk sesuai
kategori. Lalu yang ketiga, memperkirakan besarnya pasar. Keempat, memilih target pasar. Lalu yang kelima, melakukan pemasaran sesuai strategi. Lalu target pasar coffee shop ini sendiri memiliki target pasar yaitu untuk semua kalangan usia, baik itu pelajar maupun para pekerja kantoran. Nah, alamat coffee shop kedai CGK sendiri berada di Jalan Jati Padang Raya nomor 100A, Jakarta Selatan. Yang lebih mudah lagi, kalian bisa scan barcode yang ada di layar monitor. Lanjut, presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Saskia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sekarang kita masuk ke aspek teknik atau operasional, di mana kedai kopi CGK dalam pengoperasiannya dan teknik memiliki beberapa karyawan dalam menunjang kedai kopi tersebut. Dan CGK ini memiliki serta mempunyai bahan-bahan kopi yang berkualitas. Jadi untuk kedepannya, kedai kopi CGK ini akan berencana membuka gerai baru dan sedang dalam proses perencanaan. Lalu kita masuk ke aspek manajemen dan organisasi, di mana CGK Coffee ini didirikan oleh sekelompok anak muda yang terdiri dari 3 orang dengan keahlian di bidangnya masing-masing, yaitu sebagai berikut. Di sini ada struktur kedai kopi CGK, di mana yang pertama itu ada Muhammad Rizik Fadilah SKK sebagai Business and Finance, lalu ada Farhan Yazis, Branding dan Marketing, lalu ada Mahardika Nur Cahyo sebagai Operasional. Lalu kita masuk ke aspek dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan atau AMDAL pada kedai kopi CGK, yaitu dengan membayar iuran kebersihan sampah sebesar 100.000 per bulan, sama halnya dengan membuang sampah rumahan. Sisa ampas kopi tersebut ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk tanaman, pengusir serangga, pengharu ruangan, dan lainnya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Asifa. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan. Berikut adalah dampak yang timbul dari aspek ekonomi. Yang pertama itu meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui peningkatan pendapatan keluarga, perubahan pola nafkah, tersedianya jumlah atau ragam produk barang dan jasa, terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat, dan tersedianya sarana dan prasarana. Yang kedua, meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal atau regional melalui yang pertama ada penambahan peluang dan kesempatan kerja, kemudian peningkatan pendapatan asli daerah. Yang ketiga, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi SDM melalui pemilikan dan penguasaan SDA yang teratur, penggunaan lahan yang efisien dan efektif, peningkatan nilai tambah SDA, peningkatan SDA lainnya yang belum terjamah. Yang keempat, pengembangan wilayah melalui pemerataan pembangunan dan membuka isolasi wilayah daerah terpencil. Kemudian ada dampak yang timbul dari aspek sosial. Yang pertama, adanya perubahan demografi melalui perubahan struktur kependudukan, perubahan tingkat kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk atau tingkat kelahiran dan pola migrasi, dan perubahan komposisi tenaga kerja. Yang kedua, perubahan budaya yang meliputi terjadinya perubahan adat istiadat, nilai, dan moral, terjadinya proses akulturasi, asimilasi, dan integrasi sosial, perubahan peranata sosial, perubahan pelapisan sosial, dan perubahan sikap dan persepsi masyarakat. Yang ketiga, perubahan kesehatan masyarakat meliputi terjadi perubahan parameter lingkungan, perubahan proses dan potensi pencemaran, perubahan potensi timbulnya penyakit, perubahan status gizi masyarakat. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah gambaran menu yang ada di kedai kopi CGK. Bisa teman-teman lihat semua. Di sini CGK menyediakan makanan berat maupun makanan ringan. Nah, ada seperti kafe-kafean, ada mocktail, ada warm milk, ada tea, terus ada minuman saset juga, seperti ada nutrisari, teh tarik, lalu ada extra jos, kuku bima, susu kental manis, dan lainnya. Lalu ada milkshake juga,
Dan untuk makanan ringannya seperti ada mie splatter, ada sosis, ada french fries, ada fish roll, cireng, dan omelet. Lalu untuk makanan beratnya ada nasi ayam original, ada nasi ayam geprek, nasi ayam sambal, dan nasi telur original, dan lainnya. Dan ini adalah foto dari gambaran menu yang sebelumnya saya sebutkan. Sangat-sangat menarik sepertinya untuk teman-teman langsung cobain saja. Ini adalah bisnis model canvas atau BMC. Yang pertama itu ada K-Partner. Nah, dari K-Partner ini pemilik lahan yang menggunakan sistem profit atau bagi hasil sesuai pendapatan dan supplier kopi bahan pokok lain yang berkesinambungan. Lalu ada K-Activities, yaitu memberikan minuman kopi dan cemilan yang enak berkualitas. Pentingnya memperhatikan kualitas produk, khususnya cemilan yang tidak laku dan sudah tidak segar harus segera disingkirkan. Dan memberikan pelayanan yang baik, ramah, dan informatif mengenai produk. Lalu ada Key Resource, yaitu tempat usaha atau lokasi sangat menentukan keberhasilan usaha. SDM yang terampil khususnya tim pelayanan di toko yang langsung melayani pelanggan yang datang ke kedai CGK. Lalu ada Value Proposition, racikan kopi premium dengan harga yang terjangkau di kelasnya. Selain kopi tersedia juga berbagai macam minuman sasetan, cemilan, makanan ringan, sampai makanan berat. Lalu ada Customer Relationship, ingin membuat pelanggan menjadi pelanggan yang setia dan menargetkan untuk melakukan pembelian kembali, yaitu membuat pelanggan datang 2-4 kali setiap bulannya. Untuk itu, kita memberikan reward membership berupa keseruan turnamen game online, fun match, Sigika Spray, atau live painting. Untuk channel, pelanggan bisa menikmati kopi dan cemilan di lokasi, mengikuti event pameran kopi melalui akun sosial media berbagai platform. Dan strukturnya itu bahan baku mentah, kopi, dan lainnya. Biaya persiapan toko, gelas, lalu cangkir, piring, sendok, mesin kopi, mesin kasir, dan lain-lainnya. Dan juga ada biaya karyawan. Biaya lain itu seperti listrik, air, gas, lalu ada biaya renovasi kedai dan perbaikan-perbaikan. Dan yang terakhir yaitu biaya sewa kedai, sistem profit bagi hasil tentunya, dan hal yang harus diperhitungkan karena cukup besar. Lalu ada revenue stream. Penjualan minuman kopi tradisional yang beragam merupakan kekuatan utama dari kedai kopi CGK ini. Dan pendapatan tambahan dari penjualan cemilan. Lalu pendapatan lainnya penjualan bubuk kopi, penjualan sepatu second branded. Dan yang terakhir itu pengembangan usaha ke depan dengan cara waralaba atau franchise. Dan yang terakhir itu adalah customer segment. Kedai kopi CGK ini dari segi tampilan sangat diperuntukkan untuk kaum muda seperti mahasiswa. Namun lebih ke seluruh penikmat kopi atau premium. Bahkan jika siang didominasi oleh para pekerja kantoran yang singgah untuk melepas penat setelah kerja. Dan ini adalah foto dokumentasi dari kelompok kita yang ada di kedai kopi CGK bersama salah satu owner dari kedai kopi CGK. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Semoga dengan presentasi ini dapat menunjang pelaksanaan tugas kami dan memenuhi kriteria yang dimaksud. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.